Bagi yang udah pernah jalan-jalan ke Mesir nih, dan kebetulan sempat mengunjungi piramida besar Giza, secara sengaja atau enggak, pasti pernah ngeliat sosok Sphinx yang menjaga pintu piramida besar Giza. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Sphinx, sosok manusia setengah singa yang duduk dan menjaga piramida. Walaupun yang kita tahu, Sphinx itu terkenal dari Mesir, tetapi faktanya, makhluk mitos ini juga muncul di dalam legenda kepercayaan kuno lain, seperti Yunani, Mesopotamia, dan bahkan sampai ke Asia. Di kepercayaan Mesir, Sphinx adalah makhluk yang sangat besar dan sangat kuat, dan menjadi simbol kekuatan, sehingga rakyat Mesir atau mungkin keluarga kerajaan sengaja membangun patung singa berkepala Firaun lengkap dengan mahkotanya di depan makam. Ini bertujuan untuk mengagungkan sang raja yang sudah meninggal dan agar generasi selanjutnya mengenal sang Firaun sebagai sosok yang kuat dan sangat berkuasa, dan juga seorang dewa setengah singa. Sphinx juga dipercaya menjadi jimat untuk memudahkan jalan untuk masuk ke dalam alam baka. Tetapi arti sebenarnya dari Sphinx ini sendiri masih menjadi sebuah misteri. Dalam mitologi Yunani, Sphinx digambarkan sebagai monster yang sangat berbahaya dan mengerikan, dan perawakannya setengah wanita, setengah singa, memiliki sayap dan ekor ular, suka menyiksa dan mempermainkan korbannya. Setelah ia bosan, maka akan langsung dimakan secara utuh. Dipercaya Sphinx adalah anak dari Ortus dan Chimera yang lahir di negara Arimi. Menurut Hesiod, seorang sastrawan Yunani, Sphinx adalah anak Echidna dan Typhon. Landasannya adalah karena Echidna dan Typhon sendiri adalah raja dari para monster, putra dan putri Gaia yang hidup abadi dan asal mula dari hampir semua monster yang ada di mitologi Yunani. Ada juga yang mengatakan kalau Sphinx adalah putri kandung dari Raja Laius dari Thebes. Ini sebabnya Sphinx menjaga pintu masuk Thebes saat kematian Raja Laius di Phocis. Otomatis Sphinx adalah saudari dari Oedipus karena Oedipus juga anak dari Raja Laius. Sphinx dipercaya sebagai iblis perusak dan pembawa nasib buruk. Ia muncul di Thebes dan menyerang orang-orang di Thebes saat Raja Laius pergi ke Phocis, atau sebelum Oedipus sampai di Thebes. Makhluk mitos ini memberi teka-teki di setiap korbannya. Saat gagal untuk menjawab, maka akan disiksa dan dimakannya. Makhluk ini sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan secara langsung dari pertempuran. Cara untuk mengalahkannya adalah menjawab teka-tekinya. Dalam kisah perjalanan Oedipus, Dewi Hera mengirim Sphinx untuk menyerang Thebes saat Raja Laius pergi. Sphinx yang sudah puas bersenang-senang dan menyiksa dan memakan penduduk Thebes sengaja menjaga pintu gerbang masuk Thebes untuk menahan orang yang akan masuk dan keluar dari kota. Lalu ia bertemu dengan Oedipus yang masuk ke kota Thebes. Ia akan diizinkan lewat jika bisa menjawab teka-teki darinya. Oedipus pun setuju dan menerima tantangan. Sphinx mengajukan pertanyaan. Saat pagi hari, ia berjalan dengan 4 kaki. Di siang hari, berjalan dengan 2 kaki. Dan malam hari, berjalan dengan 3 kaki. Apakah itu? Oedipus pun menjawab, manusia. Saat pagi hari, artinya manusia baru lahir, yaitu bayi, dan merangkak dengan kaki dan tangannya. Di siang hari, artinya manusia sudah dewasa dan berjalan dengan 2 kaki. Malam hari, manusia ada di usia senjanya dan berjalan menggunakan 2 kaki dan 1 tongkatnya. Sphinx yang yakin kalau teka-tekinya tidak ada yang bisa menjawab, begitu kaget dan shock ketika Oedipus mampu menjawab teka-tekinya. Sphinx yang malu dan putus asa tidak bisa menerima kenyataan kalau teka-tekinya berhasil dipecahkan. Ia lalu melompat ke jurang dan mengakhiri nyawanya sendiri. Seperti dijelaskan di awal video, Sphinx juga ditemukan dalam budaya-budaya Asia Tenggara, seperti India, Myanmar, dan Thailand, memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah dan bahasanya. Dan di India Selatan sendiri, Sphinx dikenal sebagai nama Purusamriga. Berbeda dari mitologi Yunani, Sphinx di India, makhluk ini bertugas untuk menyucikan dosa dan menghalau energi negatif. Tidak seperti Yunani dan Mesir yang hanya tinggal nama dan dongeng saja, Sphinx di wilayah Asia Tenggara masih sering digunakan dalam kesenian dan ritual pemujaan.
Sekian video kali ini. Jika ada tambahan dan kritik atau saran, silahkan tinggal di kolom komentar, biar yang lain juga bisa mendapat pencerahan. Untuk kisah Oedipus sendiri, akan saya ceritakan di video yang terpisah. Terima kasih sudah menyimak.